Kita masih tetap di kosakata dasar, yaitu golongan 2 yang berupa akhiran e. Jadi di golongan 2, kosakata bahasa Jepang golongan 2 itu hanya 2 jenis, yaitu akhiran e dan pengecualian. Jadi semua kosakata yang berakhiran e itu masuk ke dalam golongan 2. Hai, langsung saja kita lihat. Mengubah dari bentuk mas ke kamus, yaitu mas dihilangkan tapi diganti dengan ru. Contoh, miemas diganti menjadi mieru. Atau sebaliknya, bentuk kamus ke bentuk mas, mieru, ru-nya dihilangkan diganti menjadi bentuk mas. Mie-mas gitu. Kita lihat, mie-mas, mieru. Kelihatan, we-mas, weru, bertumbuh. Bertumbuh artinya adalah tumbuh-tumbuhan ini yang minasang, bukan bertumbuh kayak bertumbuhnya apa namanya, bertumbuhnya kemampuan gitu, enggak, tapi we-mas bertumbuh, osiemas, osieru memberitahu, kaemas, kaeru menukar, kotaimas, kotairu menjawab, tsunemas, tsuneru mencubit, kangaimas, kangairu berpikir. Ini adalah pengecualian. Kenapa dia pengecualian minasang? Karena dia secara rumus tidak memiliki, tetapi dia dihafal gitu. Pembentukannya secara rumus dia nggak memiliki rumus yang tepat, tetapi dia harus dihafal. Hai. Tetapi pada dasarnya ini cara menggantinya adalah kata mas dihilangkan dan diganti dengan ru gitu. Contoh adalah mimas, itu menjadi miru. Miru berubah menjadi mimas, yaitu dengan kata masnya dihilangkan. Kalau ingin mengganti ke kamus, berarti mimas menjadi miru, atau dari miru, ru-nya dihilangkan diganti dengan mas menjadi mimas. Kita lihat, mimas, miru, melihat, imas, iru, ada, artinya ada orang gitu. Dekimas, dekiru, bisa, tojimas, tojiru, menutup, karimas, kariru, meminjam, orimas, oriru, turun, nemas, neru, tidur, abimas, abiru, bermain, sinjimas, sinjiru, mempercayai, tarimas, tariru, cukup, kimas, kiru, memakai. Nah, untuk ini minasang, dia tidak memiliki spesifik, dia harus begini, enggak. Jadi, pengecualian biasanya hanya ada sekitaran segini minasang, palingan kalau ada di luar ini palingan 2 atau 3 lagi gitu. Jadi minasang ini harus hafal mati. Jadi kenapa kita perlu mengetahui pembedaan kata kerja? Karena nanti untuk cara mengucapkannya lebih gampang. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk lampau atau ke dalam bentuk sedang terjadi itu menjadi lebih gampang. Yang ketiga, golongan yang ketiga, yaitu golongan ketiga itu hanya ada 2 pada dasarnya, yaitu kimas, langsung dihafal aja menjadi kuru atau datang, dan satu lagi adalah simas, suruh, yaitu melakukan. Nah, tetapi di dalam golongan 3 minasang, spesifik di dalam golongan 3 adalah semua kata benda yang ditambahkan simas akan berubah menjadi kata kerja. Contoh, benkyo itu adalah kata benda yang artinya adalah belajar. Tetapi dia adalah kata benda. Tetapi ketika kata benda tersebut ditambahkan dengan simas, artinya adalah melakukan belajar. Karena pada dasarnya simas artinya adalah melakukan. Jadi benkyo simas, melakukan belajar, atau benkyo suru, belajar. Untuk melakukan belajar, jadi belajar aja bisa kan? Terus setsume. Setsume itu artinya adalah menjelaskan, tetapi kata benda, sehingga ditambahkan simas menjadi kata kerja. Jadi setsume simas atau setsume suru. Sakasimas gitu. Sebenarnya ini katakana. Sakasimas atau berasal dari kata saka. Saka itu kata benda, ditambahkan simas jadi kata kerja, atau saka suruh bermain sepak bola. Sangka simas, sangka itu mengikuti, simas melakukan, sangka suruh mengikuti. Gemu simas, gemu suruh bermain game. Atau apalagi ya yang kata
benda. Nokku, nokku mengetuk. Nokku, kita tambahkan shimasu menjadi nokku shimasu atau nokku suru, jadi mengetuk. Gita shimasu kan, gita itu kata benda ya, kata benda. Kadang bisa juga gita shimasu, jadi gita suru, bermain gitar. Hai, sekian minasang untuk kosakata. Semoga ini bisa membantu minasang. Apa sih perlunya kita belajar kosakata bahasa Jepang dan pembagiannya, golongannya, akan mempermudah kita untuk membentuk kalimat itu di kepala ketika kita ingin mengucapkan. Contohnya sedang terjadi, bagaimana cara mengubahnya gitu ke bentuk yang sedang terjadi atau ke dalam bentuk yang lampau gitu. Semoga bermanfaat dan mite kureta, arigato.